Oke, selamat malam. Selamat sore, selamat malam untuk semuanya. Berjumpa lagi untuk sesi selanjutnya. Hari ini kita akan berbicara tentang attachment dan kalau sempat nanti ada waktu kita akan singgung sedikit tentang detachment. Kalau nggak, kita akan lanjut besok. Saya share dulu ya. Oke, saya akan share screen. Nah, kelihatan ya? Tanggal 5. Um, nah, uh, seperti yang saya sudah katakan sebelumnya bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Seperti juga Allah adalah makhluk sosial karena Allah terdiri dari tiga pribadi, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus ya. Jadi makanya manusia yang diciptakan yang serupa dan segambar dengan dia juga adalah makhluk sosial. Saya juga pernah katakan bahwa hukuman terberat bagi manusia adalah diisolasi. Saya pernah kasih contoh bahwa orang yang ditahanan sudah ditahan di dalam penjara, dihukum pun hukumannya adalah diisolasi dari kamar penjaranya itu ke tempat atau ruangan khusus di paling bawah atau paling gelap dan sendiri, nggak ada temennya. Itu hukuman terberat bagi manusia, yaitu diisolasi. Jadi sendiri. Manusia nggak bisa hidup sendirian, terisolasi. Manusia nggak bisa hidup seperti itu. Nanti saya akan ceritakan kenapa. Nah, ini bukan perkataan saya, tapi ini adalah di sudah dilakukan oleh ahli. Mereka mengadakan penelitian atas dua bayi, ya, dua bayi yang baru lahir, lalu satu di waktu dikasih makan, baru lahir waktu dikasih makan, dikasih susu itu dipeluk, satunya lagi dikasih makan, cuman nggak dipegang, jadi tetap aja ditaruh di tempat tidur tanpa disentuh, tanpa digendong, tanpa dipeluk. Satu dipeluk, satu disayang, satu diajak ngobrol. Akhirnya dua-duanya dilahirkan di dalam keadaan sehat, sama kondisinya, kasih makannya sama, cuma satu nggak disentuh, ditaruh aja di tempat tidur, satu lagi disentuh, disayang, dan diajak bicara. Satu meninggal, yang diranjang aja itu. Walaupun dikasih makan tetap sama, waktunya banyaknya sama, tapi yang tidak pernah disentuh itu mati. Dan yang mendapat kasih sayang ini hidup dengan baik, bertumbuh dengan baik. Itu contohnya saya katakan kenapa manusia itu adalah makhluk sosial. Nggak bisa dia terisolasi sendiri, karena kalau terisolasi sendiri dia akan mati. Dasarnya nggak cuman hanya secara penelitian oleh para ahli, tapi juga ada dasarnya di dalam Alkitab. Tadi saya sudah katakan kita makhluk sosial karena kita diciptakan seturut dan segambar dengan Allah, dan Allah itu adalah Allah Tritunggal yang berelasi satu sama lain. Lalu ayat yang mendukung juga adalah di dalam 1 Yohanes ayat 4, Yohanes 4 ayat 7 dikatakan bahwa saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Dan waktu Yesus ditanya tentang apakah hukum yang terutama, Yesus menjawab di dalam 1 Yohanes ayat 4, Yohanes 4 ayat 37 sampai 40 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu adalah dasar bahwa kita tahu Allah itu adalah kasih.
Kalau kita berasal dari Allah, kita harus hidup di dalam Allah. Kita harus hidup di dalam kasih itu. Kita harus berakar di dalam kasih itu. Kenapa dari sesi pertama saya minta kita semua untuk mencari peristiwa pengalaman pribadi kita tentang kasih Allah, kasih sesama. Itu adalah tempat kita berakar. Itu tempat kita mendapatkan sumber kehidupan kita. Ya. Jadi karena Allah adalah kasih, kita ini diciptakan oleh Allah, kita ini milik Allah, kita harus berakar di dalam Allah. Kita harus berakar di dalam kasih Allah itu. Contoh yang paling konkret di dalam Yohanes 15 tentang pokok anggur yang benar, ya, dikatakan pohon anggur itu akan berbuah kalau nempel di cabangnya. Di luar cabang itu, dia tidak akan bisa melakukan apa-apa. Dia tidak akan bisa berbuah. Dia akan menjadi kering, dibuang ke dalam api. Ya, Yohanes 15 katakan seperti itu. Dan pokok anggur itu adalah Yesus sendiri atau Allah sendiri. Jadi manusia itu harus berakar. Seperti pohon itu harus punya akar yang dalam, di dalam tanah untuk menyerap nutrisi, untuk menyerap air, supaya dia bisa tumbuh, supaya dia bisa punya cabang, punya daun, dan bisa berbuah, berbunga, berbuah. Selain itu, pohon juga perlu sinar matahari, ya. Pohon juga perlu manusia, karena apa? Kita dengar sharing sebelumnya dari Charni bahwa pohon itu diajak bicara. Ya kan, beberapa waktu terus kita seru kan, masing-masing sharing bagaimana kita bicara sama pohon, dan pohon itu bereaksi terhadap kita punya sapaan, gitu kan? Jadi pohon itu seperti manusia itu harus punya akar. Akarnya di mana? Akarnya di dalam Allah itu sendiri, di dalam kasih Allah itu. Makanya dikatakan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang harus berelasi. Allah itu menciptakan manusia supaya manusia itu berelasi dengan dia di dalam yang sudah saya bicarakan tentang relasi, ya, friendship with God. Kita harus berelasi, entah itu dengan Allah, entah itu dengan sesama, karena dengan sesama pun kita bisa merasakan kasih itu, ya, kasih dari Allah, kasih dari sesama. Itu penting sekali karena kita adalah makhluk sosial yang harus berelasi. Kalau kita terisolasi, kita sendiri, kita akan mati, kita nggak akan bertumbuh, kita akan kehilangan bahkan jati diri kita sendiri. Kita nggak bisa menjadi diri kita sendiri. Contohnya, kalau kita manusia hidup sendirian gitu kalau kita nonton film Tarzan aja, waktu dia tersesat atau terjatuh di hutan, dia pun tidak hidup sendiri, tapi dia pun berrelasi dengan binatang, dengan kera, dengan kera besar itu dipiara, dan lalu dia bersahabat dengan binatang-binatang di situ. Bukan manusia, tapi tetap makhluk hidup. Jadi dia tetap berelasi. Jadi bayangkan kalau seandainya manusia itu didiamkan sendiri, nggak ada siapa-siapa, nggak ada binatang, dan nggak ada sebagainya, lain sebagainya, nggak ada makhluk hidup dan apa-apa. Bagaimana stresnya? Kalau kita pernah nonton film Tom Hanks, yaitu apa itu judulnya, saya lupa. Tom Hanks yang terdampar di satu pulau, lalu dia sendirian sampai dia ambil kelapa, dia jadikan kepala manusia untuk apa? Berbicara, berkomunikasi, berelasi. Itu satu bukti bahwa manusia itu perlu relasi. Dia nggak bisa terisolasi. Dia kalau sendiri, dia bisa stres berat. Akhirnya dia terputus bahkan dengan dirinya sendiri. Dia nggak menjadi lagi dirinya apa adanya. Atau menjadi dirinya, karena udah terputus dia. Ya. Nah itu attachment. Nah, attachment itu terjadi pada saat kita berumur 0 sampai dengan 1,5 sampai 2 tahun. Ini tentang Erik Erikson punya 8 stages of life development, ya. Saya kasih nih. Ini adalah stagesnya. Jadi pada saat umur 0 sampai 1,5 atau 2 tahun ini, secara psikologi, anak atau orok itu, bayi itu harus bertumbuh rasa trust dan mistrust. Dan nilai dasar yang harus bertumbuh itu adalah hope, harapan.
Kita akan bicara sampai di sini mungkin kalau keburu autonomi dan shame, di mana di sini ada nilai yang harus bertumbuh adalah harapan, will, keinginan, ya, umur 3 tahun. Nah, ini adalah tentang bagaimana masa-masa di mana kita berumur 0 sampai 3 tahun kalau secara psikologi nilai-nilai atau hal-hal seperti ini ya tidak bertumbuh, maka yang terjadi adalah bahwa kita akan mengalami kesulitan di dalam percaya kepada seseorang. Kita menjadi tidak berani berharap kepada orang yang stage 1 ini, ya. Jadi di sini adalah belajar, anak orok belajar untuk bonding. Anak orok itu belajar untuk mengattach atau tergantung, ya, tergantung. Kalau bahasa Indonesianya attachment itu adalah tergantung, tapi di dalam arti yang positif, ya, tergantung. Jadi orok itu sangat tergantung kepada yang memelihara dia. Pada stage yang muda itu, anak umur balita itu, di mana umur 0 sampai dengan 19 bulan, anak itu benar-benar belajar tergantung kepada mamanya atau kepada pengasuhnya. Kalau zaman sekarang mungkin susternya, ya, pembantu yang mengasuh dia, mamanya kalau nggak pakai suster dan sebagainya. Jadi anak itu belajar untuk bergantung kepada mamanya. Nah, disitulah anak kecil belajar untuk percaya. Pada saat dia nangis, akan ada orang yang datang untuk memberi dia makan. Pada saat dia nangis kalau habis ngompol atau akan ada orang yang datang kepada dia mengganti popoknya, mengganti bajunya yang basah dan sebagainya, supaya dia nggak merasakan ketidakenakan karena basah dan habis pup itu. Kalau seandainya anak itu nangis, terus kejer, terus nggak ada yang datang kepada dia, nggak ada yang memperhatikan dia, anak itu akan merasakan perasaan bahwa dia bisa bertumbuh, perasaan bahwa dia tidak dikehendaki, bahwa dia nggak disayang, bahwa dia nggak dimauin, dia ditolak. Itu bertumbuh pada saat umur itu. Secara otomatis nggak ada yang ajarin. Kalau kita perhatikan anak kecil, nggak ada yang ajarin, dia bisa aja membuat sesuatu hal yang mengejutkan kita. Waktu itu Ko Wimpi pernah cerita bagaimana cucunya itu mau berbuat sesuatu hal yang nggak pernah diajarin tapi bisa sendiri. Ya, karena manusia memang diciptakan unik sama Tuhan dan dengan segala kreativitas dan keunikan dia. Yang kita akan amazed atau terkejut melihat, oh ternyata anak ini kenapa bisa, nggak pernah diajarin. Ya, nah itu yang terjadi. Jadi pada saat umur segitu, anak itu harus benar-benar diperhatikan, tapi juga jangan terlalu manja. Ya. Saya pernah dengar waktu ponakan-ponakan saya itu masih kecil, ada yang bilang, udah anak kecil kalau nangis dikit, biarinin aja, biar nangis supaya sehat jantungnya. Jangan terus asal ngek dikit langsung didatengin gitu ya. Sebenarnya itu secara psikologi ada baiknya, ada buruknya ya. Kalau anak nangis dikit, terus nggak diladenin, tapi kalau nanti anaknya nangis karena lapar, atau karena dia pipis, terus basah, nggak enak, terus nangis, nggak diladenin dulu juga, terus mamanya bilang biarinin aja biar jantungnya sehat, ya salah lah, ya kan? Jadi anak itu tidak akan bertumbuh rasa percayanya. Tapi kalau anak kecil itu sedikit-sedikit nggak boleh nangis, semua harus diturutin, jadi belum nangis pun udah di serve gitu ya, salah juga gitu ya. Karena jadi anaknya jadi nggak mandiri nanti di next stage-nya. Jadi nggak bertumbuh nilai kemandiriannya. Atau anak itu pintar sekali ngetes orang tua. Jadi anak itu kadang-kadang dia pakai nangis. Kalau dia menginginkan sesuatu, dia nangis. Terus lihat reaksi mama papanya atau susternya. Kalau dia nangis dikit langsung dikasih,
Dia akan pakai senjata nangis sebagai senjatanya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya. Pernah kan kalau kita lihat sampai di mall-mall itu, anak kecil nangis sampai gerung-gerung di tanah, di lantai, karena pengen sesuatu tapi nggak dikasih sama mama papanya. Karena dia sudah terbiasa kalau dia nangis pasti dikasih. Makanya kalau dia udah nangis nggak dikasih, dia akan terus nangis, dia akan terus gerung-gerung sampai dikasih. Kalau udah sampai gerung-gerung itu pun mama papanya biasanya akan ngasih. Saya pernah nonton satu video di mana anak kecil gerung-gerung terus sampai bapak mamanya udah nggak bisa ngapa-ngapain karena malu kan di mall. Akhirnya terpaksa dikasih apa yang dia minta. Dan ada satu orang, satu ibu, dia mungkin belajar psikologi, lalu dia menegur mamanya. Dia bilang kalau udah begini, anak ini harus diajar untuk tidak diberi apa yang dia minta dengan gerung-gerung, supaya dia tahu bahwa apa yang dia minta dengan gerung-gerung ini nggak layak, nggak boleh dikasih, ini salah. Jadi pada saat kita bertumbuh dari umur 0 sampai dengan kita sekitar 12 tahun itu sangat krusial, sangat penting, di mana nilai-nilai tadi itu harus semuanya bertumbuh dengan baik. Kalau ada stuck aja di salah satu stage, maka sesudah kita dewasa itu akan kita bawa sebagai senjata kita atau sebagai mekanisme kita untuk bereaksi dengan orang-orang di sekitar kita, dengan alam di sekitar kita, dengan keadaan di sekitar kita. Makanya kenapa banyak orang yang nggak mengerti kenapa ya gue punya sikap seperti ini. Karena apa? Dari dulu itu sudah dibawa, udah menjadi satu pola. Banyak hal-hal yang terjadi di masa lalu ini yang menimbulkan, di saat sekarang ini menimbulkan hal-hal yang membuat kita susah untuk berelasi dengan orang. Nah, semua akarnya ada dari kecil, dari masa kecil kita. Banyak orang yang mengalami blind spot di umur-umur kecil itu. Jadi umur 0 sampai dengan 12 tahun banyak yang mengalami blind spot. Jadi kita lupa, kita melupakan. Saya bukan katakan kita lupa, tapi kita berusaha untuk melupakan peristiwa-peristiwa yang nggak mengenakan diri kita, sehingga kita berusaha untuk melupakan dia. Padahal itu tidak dilupakan. Itu sangat hidup. Memori kita itu sangat hidup. Kalau kita pernah dengar tentang gunung es, teori gunung es ya. Ada yang pernah dengar teori tentang gunung es? Ini. Saya share ya. Udah kelihatan belum? Udah kelihatan belum? Udah ya? Nah, ini. Udah. Nah, ini teori tentang gunung es ya, tentang gunung es. Jadi manusia itu seperti gunung es ini. Yang tampak itu hanya sepertiga bagian dari seluruh gunung es ini. Jadi yang tampak di depan, kalau misalnya saya berhadapan dengan Tante Suci atau siapapun, kalau saya berhadapan dengan Tante Suci atau siapapun, yang mereka lihat dari saya adalah sepertiga bagian dari seluruh keberadaan saya. 2/3-nya itu ada di bawah permukaan, yang kita namakan secara psikologi dinamakan alam bawah sadar. 2/3 dari kita itu adalah alam bawah sadar. Alam bawah sadar ini terdiri dari apa? Terdiri dari peristiwa-peristiwa. Jadi 2/3 ini terdiri dari peristiwa-peristiwa yang berusaha kita lupakan, yang tidak mengenakan kita, yang membuat kita sedih, yang membuat kita menderita, ya. Semua ini kita berusaha untuk lupakan. Nah, kita tekan dia, ya, secara psikologi dikatakan kita suppress dia, kita tekan dia ke bawah alam bawah sadar ini. Jadi alam bawah sadar ini seperti air, lalu kita tekan ke bawah. Ya. Peristiwa dan emosi, setiap peristiwa itu pasti disertai emosi. Setiap peristiwa dan emosi yang berusaha kita tekan ke bawah air itu, ke bawah alam bawah sadar itu, kita perlu tenaga. Ya, kita perlu energi yang besar untuk menekan itu, untuk melupakan itu. Ibaratnya itu adalah seperti bola plastik. Ya, bola plastik kalau ditekan di dalam air, untuk ditekan masuk ke dalam air itu perlu tenaga yang besar kan? Nah, seperti itulah memori kita yang berusaha kita lupakan.
Kita tekan ke bawah dengan kekuatan kita, bola plastik itu. Peristiwa dan emosinya, itu kita tekan ke bawah. Nah, peristiwanya dengan berlalunya waktu itu kita akan lupa. Peristiwanya kita akan lupa. Jadi peristiwa apa kita lupa. Tapi emosinya itu tetap hidup di dalam diri kita. Ya, ini teorinya. Jadi peristiwanya kita akan lupa, tapi emosi yang menempel di peristiwa itu tetap hidup di dalam alam bawah sadar kita dan itu menjadi bagian dari diri kita. Jadi kalau misalnya dulu saya mengalami peristiwa ini itu saya marah, saya sedih, saya merasa tidak diingini, saya merasa ditolak, saya merasa dihina. Peristiwa itu saya lupa, tapi emosi itu tetap hidup di dalam diri saya, di dalam alam bawah sadar saya. Jadi menjadi bagian dari Evilia. Okay? Jadi kalau saat ini saya punya emosi yang luar biasa, gampang marah, kalau marah tuh nggak kira-kira, sangat impulsif, lalu saya sering merasa tersinggung karena kalau orang menolak sedikit permintaan saya merasa orang itu nggak mengasihi saya, menolak saya nggak diterima di dalam satu lingkungan, itu bukan karena orang-orang yang sekarang ini melakukan hal itu atau bermaksud itu, tetapi peristiwa lalu di masa kecil saya itu yang men-trigger. Jadi emosi-emosi dari masa lalu saya itu men-trigger keadaan saya sekarang. Jadi peristiwanya mungkin saya sudah lupa yang kecil itu. Tapi emosinya tetap ada. Jadi kenapa saya sangat impulsif? Kenapa kalau saya marah itu luar biasa? Kenapa kalau saya udah mau gitu loh? Karena apa? Mungkin peristiwanya dulu saya pernah atau mungkin sering saya ditolak karena sebagai perempuan zaman dulu mama papa itu nggak menghargai perempuan, ya, zaman patriark seperti perjanjian lama. Wanita adalah kelas kambing. Jadi saya merasa tertolak sebagai perempuan. Jadi kalau ada saat ini yang menghina perempuan, saya akan maju duluan. Saya akan tunjukkan perempuan juga sama derajatnya dengan laki-laki. Yang laki-laki bisa kerjakan, perempuan bisa kerjakan. Yang perempuan kerjakan, laki-laki belum tentu bisa kerjakan. Contohnya, perempuan bisa melahirkan, laki-laki nggak bisa melahirkan. Ya kan? Itu, laki-laki bisa kerja mencari nafkah, perempuan pun bisa pergi keluar mencari nafkah. So at the end, perempuan itu lebih super daripada laki-laki. Ada hal yang perempuan laki-laki tidak bisa lakukan. Nah, peristiwa-peristiwa masa lalu itu yang men-trigger kondisi saya saat saya berelasi dengan lingkungan sekarang. Karena emosinya tetap ada, hidup. Bisa peristiwa saya lupa. Tapi emosi tetap ada. Ini yang terjadi. Jadi inilah dimana kita belajar untuk secara psikologi, setiap manusia harus melalui tahap itu, 8 tahap itu sampai kita nanti meninggal, menurut Erik Erikson. Jadi umur 0 sampai dengan 3 tahun kita belajar untuk attach dan detach. Bagaimana kita bergantung kepada mama papa kita, bagaimana kita percaya kepada mama papa kita, bahwa mereka akan selalu menjaga kita, melindungi kita kalau mama papanya benar ya. Kan ada mama papa yang nggak peduli sama anaknya. Ya, ada. Nah, kalau anaknya mendapatkan perlakuan yang begitu, dia akan bertumbuh rasa percayanya. Bahwa ada orang yang mengasihi dia. Tapi kalau mama papanya waktu mungkin keadaan ekonomi tidak baik, lalu mereka sibuk kerja, lalu anaknya terlantar, nggak ada suster, nah, itu juga akan mengalami. Jadi bukan mama papanya nggak sayang, tapi mungkin karena situasi dan kondisi mama papa waktu itu yang membuat anak ini terlantar. Tapi bagi si anak sendiri, dia nggak ngerti waktu itu umur 3 tahun, kan dia nggak ngerti siapa apa yang harus dilakukan mama papanya dan sebagainya. Yang dia tahu adalah, yang dia terima adalah perasaan dia. Bahwa mama papa nggak mau sama dia. Mama papa lebih mementingkan contoh ya paling konkret. Saya pernah ketemu dengan satu orang, papa mamanya dia dari daerah, papa mamanya pergi ke Jakarta untuk mencari nafkah. Lalu papa mamanya bawa adiknya. Dia tinggal di daerah sama neneknya. Papa mamanya sayang sama dia. Tapi pada saat sudah dewasa, dia merasa nggak disayang sama papanya, dia nggak dikehendaki mama papanya, dia ditolak sama mama papanya. Karena apa?
Karena dia merasa, kenapa adik saya boleh ikut mama papa? Kenapa saya nggak dibawa? Kenapa saya ditinggal sama ama, nenek saya? Itu perasaan dia. Jadi dia merasa tertolak, dia merasa ditolak sama mama papanya, dia merasa nggak disayang sama mama papanya. Itu yang terjadi sampai saat dia dewasa. Ya, saat itu dia datang, dia konseling itu, dia cerita masa lalunya kan. Kenapa itu alasan kenapa dia ditolak? Mama papanya punya alasan, karena kamu sudah agak besar, kalau tinggal sama ama kan lebih gampang ngurusnya, si ama udah tua. Kalau adik kamu lebih kecil dibawa, karena ama kan susah ngurusin anak kecil gitu ya. Nah itu pengertian. Nah, begitu papa mama keluar kota ke Jakarta untuk mencari nafkah supaya kamu nanti hidupnya enak. Tapi kan anak kecil nggak ngerti begituan. Apalagi zaman dulu mama papa mana pernah sih jelasin ke anak bahwa begini-begini, nggak pernah. Tapi kalau psikologi sekarang, bagaimana kita harus belajar untuk mendidik anak itu kalau salah boleh diomelin, boleh dipukul, tapi sesudah itu harus dirangkul dan dikasih tahu, kamu itu salah karena begini. Tapi mama papa sayang sama kamu, yang mama papa pukul itu karena perbuatan kamu, tapi kamunya disayang gitu loh. Itu secara psikologi untuk mendidik anak saat ini. Banyak yang nggak mengerti ini, saya nggak punya anak, tapi saya bisa praktekin ke ponakan saya juga punya satu tuh yang seperti itu. Jadi dia sengaja menarik perhatian mama papanya dengan ngompol. Udah SD, udah kelas 5, kelas 6, dia masih suka ngompol. Lalu mama papanya tuh nggak pernah ngomelin, nggak pernah didik, nggak pernah marahin, nggak pernah ajarin, nggak pernah ngasih tahu. Jadi kalau diomelin sedikit, dia langsung ngompol di tempat. Diomelin sedikit, dia langsung ngompol di tempat. Sama saya mana kena anak kayak gini. Ya udah. Pernah saya ngomelin dia, lalu dia ngompol. Dia benar-benar ngompol di depan saya. Marahlah saya. Saya bilang, oke, kamu sekarang ambil kain pel, kamu lap. Ya. Dia ambil pel, dia lap. Sambil lap, dia sambil ketawa. Wah, kurang ajarnya anak. Disangkanya saya main-main. Saya langsung bilang sama dia, sekali lagi, kalau kamu ngompol, bukan kain pel yang kamu harus ambil untuk lap ompolan kamu, tapi kamu suruh apa? Jilat itu air kencing kamu sampai kering. Ya, karena kamu ngompol. Nggak boleh kalau udah gede ngompol. Ya, kalau kamu diomelin rasanya pengen kencing, itu ada kamar mandi. Pergi ke sana kamar mandi. Baru dia nggak berani ketawa. Udah kan? Kemudian saya lagi ngomelin dia begitu, dia bilang, saya mau pi katanya. Oke, sekarang kamu pergi ke kamar mandi, pi. Jadi akhirnya anak kecil itu tahu bahwa dia nggak boleh melakukan ini karena mama papanya nggak pernah ngasih tahu nggak boleh ngompol. Tapi kalau sama saya kasih tahu, lu nggak boleh ngompol. Lu kalau mau pi pergi ke kamar mandi. Kalau lu takut pengen pipi, pergi ke kamar mandi. Jangan pi di sini, jangan ngompol. Saya pukul sih, memang saya pukul karena dia nangis terus. Nangis lagi, tak pukul. Sampai dia ngompol. Akhirnya saya bilang gitu. Dia nangis lagi, habis dia ngepel begitu, dia nangis lagi, saya bilang, menangis lagi, saya pukul. Akhirnya dia diem. Habis diem, dia bilang, saya pengen pi. Pergi ke kamar mandi. Dia langsung nggak berani ngompol di tempat saat itu juga. Jadi, banyak hal yang harus kita tahu sebagai saya bukannya bilang saya ahli di dalam mendidik anak, tapi maksudnya saya mencoba untuk mengerti apa yang terjadi di dalam hidup saya sejak dari kecil, sehingga hal-hal ini mempengaruhi saya saat saya dewasa, saat saya berinteraksi dengan orang-orang di sekitar. Jadi sebenarnya mereka itu hanya trigger. Sebenarnya yang terjadi adalah saya tuh terluka dari masa kecil. Ada nilai-nilai di dalam masa kecil yang tidak bertumbuh saat saya dari umur 0 sampai dengan 12-15 tahun. Misalnya saya susah sekali untuk percaya kepada Tuhan. Ya, karena mungkin waktu saya nangis, mama saya, papa saya lagi sibuk, apalagi mama saya dulu keluarga kita nggak mampu, mama saya harus menambah penghasilan dengan jahit. Jadi mungkin mama saya lagi sibuk jahit, tuh saya nangis, nggak diladenin. Jadi nilai saya belajar untuk trust
nggak bertumbuh. Jadi yang saya dapatkan adalah bahwa apapun yang saya lakukan, saya nggak bisa percaya sama orang. Saya harus bergantung kepada diri sendiri. Apapun juga saya harus usaha sendiri. Karena orang nggak bisa diharapkan. Itu yang terjadi di dalam diri saya saat saya dewasa. Jadi saya menjadi orang yang sangat mandiri. Segala sesuatu saya usaha untuk lakukan sendiri. Karena apa? Itu. Jadi saya mencoba mengerti itu supaya saya tahu apa yang terjadi dengan diri saya. Lalu sudah saya pelajari, lalu saya lihat gimana saya punya banyak ponakan, mereka bertumbuh, lalu saya pelajari dan ternyata saya praktekkan, ternyata benar gitu. Nah itulah tentang bonding, di mana saya belajar, di mana anak-anak belajar untuk bergantung, dan di mana anak-anak belajar untuk trust, di mana anak-anak belajar untuk berharap. Jadi kalau dia nangis, dia berharap ada orang yang datang kepada dia, memberikan apa yang dia inginkan. Ya, itu tentang bonding. Jadi dengan bonding yang baik, kita akan belajar, kita akan mendapat ajaran moral. Seenggak-enggaknya ajaran moral itu ada. Jadi nggak boleh ngompol, nggak boleh kurang ajar sama orang tua, itu diajarin dari kecil. Dulu juga ponakan saya kalau datang ke kamar saya, masih kecil, umur 1 tahun, 1,5 tahun itu datang ke kamar saya, terus di meja rias saya ada botol-botol make up, lalu disapu sama dia, brak gitu, jatuh semua kan, botol-botol. Lalu saya tegur mamanya bilang apa? Dia kan masih kecil, nggak ngerti. Kalau kamu kan udah tahu dia masih nggak ngerti, ya alat-alat make up lu masukin aja lemari kunci gitu loh. Jadi kalau dia datang dia nggak ada yang bisa disapu sama dia. Wah, saya bilang salah. Pantesan aja di kamar dia itu meja riasnya nggak ada tuh botol-botolan, semua ditaruh di atas lemari. Karena anaknya waktu kecil suka begini, semua barang yang ada di meja disapu sama dia, brak, semua habis. Begitu dia masuk ke kamar saya, begitu dia sapu sekali, saya pukul tangannya. Begitu selesai, saya bilang sama dia, lain kali kalau mau masuk ke kamar, lihat beginian, nggak boleh disapu. Ini kalau jatuh bisa pecah. Kalau pecah kena tangan bisa berdarah. Ya. Kedua kali dia datang, dia mau sapu, saya langsung begini. Dia langsung nggak berani. Ya. Lalu ketiga kali dia masuk, dia udah tahu, dia deketin meja saya, terus dia liatin, terus saya lihat dia nggak berani. Begitu saya meleng, dia langsung brak, jatuh tuh botol semua. Marah saya, langsung saya ambil lagi dia, saya pukul dia. Ya, saya bilang, sekali lagi kamu masuk dan kamu jatuhkan, kamu sengaja buang ini semua botol, awas. Ya, awas ya. Tak udah pukul, tak ngomelin dia begitu. Jadi kalau mau lagi masuk ke sini boleh, tapi nggak boleh. Ini bisa pecah, ngerti gak? Pecah. Akhirnya dia ngerti. Keempat kali dia datang, dia masuk ke kamar saya, terus dia bilang apa tau nggak? Ini nggak boleh ya, diginiin ya, bisa pecah ya? Iya. Ini udah pecah, bisa berdarah ya tangannya? Iya. Dia ngerti. Dan seterusnya dia udah nggak perlu lagi dikasih tahu karena dia udah ngerti. Itu ajaran moral. Harus dididik dari kecil. Umurnya cuma 1 tahunan. Baru bisa jalan, baru bisa mungkin 2 tahunan. 1 tahun 2 tahun gitu. Masih kecil, baru belajar jalan. Tapi kayak begitu. Ya, pertama ajaran moral. Kedua, kalau anak yang bondingnya bagus dari kecil, dia bisa menghadapi stres dengan lebih baik. Yang ketiga, ada punya rasa prestasi. Jadi dia nggak perlu diuber-uber sama mama papanya untuk berprestasi, tapi dia sudah punya rasa percaya diri untuk bisa berprestasi. Dia merasa puas kalau dia bisa mencapai sesuatu. Jadi ada rasa-rasa itu yang otomatis akan timbul karena dia bertumbuh, ya kan? Trust dan mistrustnya, hope-nya, will-nya dia tumbuh. Jadi otomatis dia nanti setelah dewasa dia akan punya rasa-rasa itu. Jadi dia nggak takut kalau dia sendirian, ya. Nah, kalau dia gagal bonding, yang terjadi itu apa? Dia suka sedih, dia suka marah nggak jelas, ya. Yang paling jelas ada sedikit-sedikit dia protes. Ini dia protes, itu dia protes, ya. Segala nggak ada yang benar. Kalau gagal bonding, ya, kalau gagal bonding dia akan begitu. Sedih, marah, protes segala macam. Itu akan jadi anak yang nakal tuh. Ya. Terus yang kedua, dia gampang hopeless, dia gampang depresi, dia gampang nggak punya harapan, hilang harapan, ya, hopeless. Lalu yang ketiga adalah dia mulai, yang paling berat, dia mulai mengisolasi diri.
Jadi dia mulai menutup dirinya, dia nggak mau lagi berhubungan dengan orang lain, dia mengunci diri di kamar, dia punya dunia sendiri. Bahkan yang paling berat adalah pada saat dia mulai memutuskan eh, dirinya dengan diri dia sendiri. Jadi kebutuhan-kebutuhan dia udah lagi nggak peduli. Jadi dia sungguh-sungguh mengisolasi dirinya sampai kebutuhan diri sendiri dia udah nggak peduli. Dan akhirnya ini bisa lari ke bunuh diri. Itu kalau dia gagal bonding, ya. Eh, Kemungkinan dari gagal bonding ini yang destruktif itu, yang dia isolasi diri, itu bisa terjadi. Tapi juga ada sisi positif daripada gagal bonding. Kalau saya termasuk yang positif, karena apa? Saya katakan positif ya, karena menurut saya, karena sesudah dewasa ini ada bagusnya. Kalau satu itu gagal bonding, dia larinya yang ke negatif, dia isolasi diri, dia memutuskan diri dari semua orang-orang, dari lingkungan sekitar dia mengurung diri sampai dia depresi dan bisa bunuh diri. Tapi kalau saya gagal bonding, saya yang larinya ke positif bagi saya. Karena apa? Saya berusaha untuk memenuhi kebutuhan saya dengan kemampuan saya sendiri. Itu yang terjadi sama saya, yang saya katakan positif. Jadi saya nggak akan lari ke drug, saya nggak akan lari ke free sex, saya nggak akan lari kemana-mana, tapi saya akan lari ke arah yang positif. Dan saya bilang ini adalah rahmat Tuhan yang menjaga saya. Sehingga saya tidak lari ke gagal bonding yang positif, negatif, tapi saya lari ke yang positif. Saya sangat determinate, kemauan saya sangat keras, saya sangat mandiri. Itu positif buat saya. Jadi nggak ada dalam kamu saya tuh, nggak ada yang kata nggak bisa. Semua harus bisa. Selama you punya tangan, punya kaki, punya otak, semua lu harus bisa. Itu bagi saya positif. Ya. Kalau yang negatif larinya ke sana. Ya, ngedrugs lah, apalah segala macam, addiction itu semua bisa. Nah, ini adalah attachment. Attachment yang berhasil dan attachment yang tidak berhasil. Ya. Waktunya sudah jam 6. Saya akan cut aja. Jadi sebelum saya akhiri ini, saya cuma mau menghimbau kita semua melihat kembali, kalau kita punya blind spot dari umur 0 sampai dengan 12 atau 15 tahun, nggak apa-apa. Tuhan bisa bekerja. Menurut saya Tuhan bisa bekerja. Karena dia sudah bekerja di dalam diri saya. Saya juga punya blind spot dari umur 0 sampai 12 tahun, saya nggak ingat apa-apa. Tetapi emosi ini ada terus. Emosi ini hidup terus sampai saya dewasa, sampai saya bekerja, sampai saya hari ini mungkin. Nah, bagaimana kita melihat apa sih sebenarnya yang menjadi luka saya? Apa sih yang menjadi nilai-nilai yang tidak bertumbuh di masa kecil saya? Mulainya adalah dengan memperhatikan emosi. Karena emosi ini hidup terus. Dari masa kecil, dari masa orok, itu hidup terus nih. Ada di dalam diri kita. Hidup. Yang 2/3 itu. Peristiwanya kita sudah lupa yang namanya blind spot. Tapi emosinya tetap ada nih. Jadi kenapa kita bisa juga lakukan mulai dari emosi. Emosi saya hari ini atau sekarang ini atau saat ini atau saya menghadapi satu kejadian, kenapa kalau orang lain yang menghadapi itu emosinya begini, kenapa kalau giliran saya menghadapi ini emosi saya kok beda sendiri, kok sangat luar biasa atau berlebihan. Nah itulah, dari situ kita zoom in, kita masuk, oke, saya punya emosi ini, apa? Saya bawa emosi ini di dalam doa saya bawa emosi ini masuk ke dalam, kalau kita lihat yang who am I tadi ya, yang sudah lewat, kita bawa masuk emosi ini ke dalam, ketemu dengan Tuhan, kita bisa lakukan dalam doa, kita bisa kontemplasi, kita bisa tanya sama Tuhan ya. Biasanya kalau ada emosi itu adalah waktu di mana Tuhan mau merubah kita. Waktu Tuhan untuk memulihkan kita. Dengan, saya percaya dengan perikop apapun, pada saat ada emosi itu kita bawa dan kita renungkan, kita kontemplasikan perikop itu, seyakin-yakinnya saya, Tuhan akan bicara. Apa sih yang ada yang terjadi dengan saya di masa lalu? Kenapa? Dan bagaimana saya harus menghadapinya? Bagaimana Tuhan akan mengubah saya? Itu cara kita untuk self-healing.
Ya, self healing. Jadi mulai dengan emosi. Punya blind spot mau 10 tahun, 20 tahun nggak masalah. Saya punya blind spot bertahun-tahun saya nggak inget. Tapi Tuhan ingatkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Mulainya dari emosi itu. Pertama kali saya ingat, pertama kali waktu saya retret dengan pembimbing rohani saya, apa yang dia lakukan? Yang dia pertanyaan pertama dia saat dia ketemu saya, Evi, what is your feeling now? Apa perasaan kamu saat ini? Wah, saya ditanya perasaan, waktu itu saya nggak ada perasaan. Saya orang yang nggak punya perasaan, jujur. Jadi kalau ditanya saya perasaannya apa? Gue bengong aja mikir apa ya perasaan gue. Terus dia ngomelin gue. Aku nanya kamu perasaan. Jadi kamu jangan pakai mikir, dirasa. Lah, dirasa. Gue nggak tahu apa yang dirasa, ya kan? Besokannya dia datang kepada saya dengan satu lembar list feeling. Jadi dia kasih saya list dari feeling. Lalu dia kasih saya dan dia tanya, oke Evi, apa perasaan kamu saat ini? Terus saya mulai mikir. Terus dia bilang, jangan mikir. Lihat di list itu dan pilih apa yang kamu rasa saat ini. Lalu saya ambil listnya, lalu saya baca, oh ini bukan, oh ini. Nah, itu feeling. Saya belajar feeling itu dari situ. Dari list itu saya mulai ambil, dan saya mulai lihat, oh ini kayaknya nggak punya feeling ini. Oh kayaknya nggak, saya lagi nggak merasa begini. Oh nggak. Akhirnya saya bisa menentukan, oh ya saya merasa seperti ini karena list yang dia kasih. Sampai hari ini list itu masih ada di saya. Di buku harian saya masih saya nempel tuh list itu. Jadi kalau saya pusing dengan feeling saya angkat ambil list itu dan saya baca. Saat ini saya merasa, oh ini enggak. Oh ya, saya lagi merasa ini. Saya mulai dari situ. Nah itu makanya kenapa perasaan itu sangat berguna. Dulu saya juga orang yang nggak berani, bukan nggak punya perasaan, nggak berani pakai perasaan. Karena apa? Kalau saya pakai perasaan, saya akan merasa sakit hati. Karena saya sudah mengalami begitu banyak sakit hati di masa lalu, sehingga saya tutup hati saya rapet-rapet supaya saya nggak disakiti. Bagaimana saya tutup hati saya supaya nggak disakiti? Saya nggak merasa, saya nggak mau pakai perasaan, saya nggak mau ngerasain. Yang saya pakai apa? Otak saya, gitu. Supaya saya nggak merasa sakit hati. Tapi apakah benar bisa? Enggak, tetap aja sakit hati. Tapi pada saat ditanya apa perasaan lu, nggak tahu. Mesti mikir, oh ya apa yang gue rasanya hari ini? Mikir, gue domelin. No, bukan pikir tapi rasa. Itu penting. Jadi mulai dari situ untuk self healingnya, zoom in dari perasaan saya saat ini apa. Kita bawa di dalam doa, kita persembahkan kepada Tuhan, kita minta Tuhan untuk menunjukkan, untuk menyatakan, untuk ungkapkan apa sih sebenarnya peristiwa di balik perasaan ini. Saya yakin Tuhan bisa, Tuhan sanggup. Tuhan udah buktikan kepada saya. Dia menunjukkan itu seperti saya lagi nonton film. Makanya kenapa saya berani hari ini bicara seperti itu. Oke. Jadi saya pikir cukup untuk kita belajar, mempelajari sebenarnya apa yang menjadi penghalang atau apa yang menjadi peristiwa-peristiwa apa yang membuat saya mengalami merasakan apa yang saya rasakan saat ini. Jadi di dalam kondisi tertentu dengan orang yang lain, tapi peristiwanya sama, reaksinya beda. Kalau kita berlebihan, kalau dia fine-fine aja, biasa-biasa aja. Nah biasanya yang salah adalah saya. Orang lain nggak apa-apa, kenapa lu jadi marah sendiri gitu loh? Marahnya besar lagi gitu kan? Nah itu ada peristiwa yang harus dipulihkan atau luka yang harus disembuhkan. Oke, mari kita akhiri dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak terima kasih bahwa Engkau sungguh Allah kami yang hidup. Kami percaya bahwa Engkau Allah kami yang dapat kami percayai, bahwa kami sungguh yakin bahwa Engkau Allah Maha Tahu, Engkau mengetahui setiap peristiwa yang terjadi di dalam hidup kami. Walaupun kami sudah melupakannya, tapi Engkau tidak pernah melupakan, dan Engkau, kami percaya, sanggup mengingatkan dan menyembuhkan, memulihkan kami, Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami yang menjadi
sejarah hidup kami, yang menjadi bagian daripada hidup kami, untuk kami miliki, kami uh, cherish as our own part, sehingga kami boleh tumbuh menjadi diri kami apa adanya dengan segala kelebihan dan kelemahan kami, Tuhan. Karena dengan begitulah Engkau menciptakan kami menjadi unik. Tidak ada satupun yang sama di antara kami, Tuhan. Karena peristiwa-peristiwa yang kami alami, karena Engkau menciptakan kami dengan spesial, dengan keunikan kami sendiri-sendiri, Tuhan. Terima kasih untuk itu, Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh membuka mata hati pikiran kami dan menyerahkan semua sejarah kehidupan kami ke dalam tangan-Mu dan bersyukur untuk itu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Engkau sungguh Allah kami yang Maha Tahu dan Maha Kuasa dan Maha Kasih, Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.